Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1, saya akan mengevaluasi dari etnis Rohingya atau membahas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang tentang pembahasan tentang etnis Rohingya. Di sini saya Raisa Amin dengan NIM akhir 1003 akan membahas tentang latar belakang dari etnis Rohingya. Etnis Rohingya sendiri adalah suatu etnis dari Myanmar yang dimana etnis tersebut adalah etnis dengan minoritas Muslim. Di negaranya sendiri, yaitu di Myanmar, Rohingya mendapatkan tekanan secara sistematis oleh pemerintah Myanmar sendiri, yang dimana tekanan tersebut akan membuat para etnis Rohingya melakukan suatu pengungsian ke negara-negara lain, salah satunya ke negara Indonesia, tepatnya di Aceh. Pada tahun 2015 awal, etnis Rohingya melakukan pengungsian awal di Indonesia, tepatnya di Aceh. Dan semakin lama sampai tahun ini, yaitu tahun 2025, etnis Rohingya Indonesia mendapatkan gelombang yang besar dari pengungsi Rohingya yang membuat pemerintah daerah di Aceh sendiri dan pemerintah nasional di Indonesia sendiri itu menjadi kewalahan, sehingga pemerintah Indonesia harus mengeluarkan peraturan presiden, yaitu peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 yang membahas tentang pengungsi nasional di negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yang bernama Sandi Bahtiar dan NIM 79. Pada awalnya, kedatangan Rohingya Indonesia menggunakan kebijakan humanitarian emergency response dengan prinsip non-refoulement. Walaupun Indonesia bukan bagian dari negara pihak konversi tahun 1951, tapi Indonesia sangat peduli terhadap pengungsi etnis Rohingya Muslim dan bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya ini. Namun, mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan persetujuan masyarakat lokal, hasilnya Indonesia menyetujui pengungsi Rohingya menetap sementara di Provinsi Aceh. Kebijakan jangka menengah tahun 2016 sampai 2023, Indonesia mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres tahun nomor 125 tahun 2016 yang membahas tentang penambahan pengungsi luar negeri. Bagi pemerintah Indonesia sendiri, pemerintah daerah Aceh untuk menanggulangi gelombang pengungsi Rohingya dengan mengangkat poin-poin penting pada Perpres ini. Antara lain, pengungsi ditampung sementara di tempat yang telah ditentukan. Pemerintah berkoordinasi dengan organisasi internasional UNHCR dan IOM. Pengungsi tidak dapat bekerja secara bebas dan tidak diberikan status warga negaranya. Selanjutnya, kebijakan pada periode 2023 sampai 2025. Pada periode ini, Indonesia masih menggunakan Perpres nomor 125 tahun 2016. Namun, semakin lama gelombang pengungsi semakin besar yang membuat pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Provinsi Aceh semakin kewalahan. Awalnya pada tahun yang sebelumnya, 2015, gelombang pertama, pemerintah Aceh dan masyarakatnya sangat antusias dan solid sekali dalam menampung pengungsi Rohingya dan saling membantu. Tapi karena pengungsi Rohingya ini selalu berdatang-datangan hingga beberapa gelombang, masyarakat Aceh dan pemerintah daerah Provinsi Aceh ini responnya agak beda dari awal yang sebelumnya, dikarenakan tidak hanya politis saja, tetapi norma sosial seperti keamanan bersama, kurangnya pakaian, tempat tinggal yang memadai, dan juga serta makan makanan. Nama saya Nada Yusuf Putra Sohib dengan NIM 1010. Dasar hukum kebijakan pengungsi yang diantaranya adalah hukum internasional. Pertama, prinsip non-refoulement. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengunjung 1951, prinsip non-refoulement diakui sebagai norma hukum internasional yang mengikat customary international law. Yang kedua, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948, pasal tentang hak untuk mencari suaka. Yang kedua juga ada hukum nasional. Di antaranya yang pertama, Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 28G ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 7 mengatur hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan. Yang ketiga, Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Ini adalah regulasi utama yang mengatur penanganan pengungsi di Indonesia. Yang terakhir, Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, pasal 6 mendukung politik luar negeri proaktif dalam isu kemanusiaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Nama saya Alif Renur Zakri dengan NIM akhir
1075, di mana evaluasi implementasi kebijakan, di mana mengalami keberhasilan, Indonesia menunjukkan sisi kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya walaupun mereka bukan masyarakat asli. Namun Indonesia masih berusaha menempatkan mereka di tempat pengungsian yang layak sesuai dengan Perpres 125 tahun 2016. Koordinasi dengan lembaga internasional, bekerja sama dengan UNHCR dan IOM berjalan baik dalam hal pendataan, penampungan dan proses resettlement, dan juga didukung oleh masyarakat lokal. Masyarakat Aceh secara konsisten menunjukkan solidaritasnya. Tantangannya memiliki keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Berkoordinasi antar lembaga, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga internasional masih perlu ditingkatkan. Untuk status hukumnya, pengungsi tidak memiliki status hukum yang jelas di Indonesia sehingga mereka tidak bekerja atau mengakses pendidikan secara legal. Peningkatan jumlah kedatangan pada tahun 2023-2024 menjadi peningkatan signifikan kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh yang memperberat beban pemerintah. Dampak sosial ekonomi pada Aceh, dampak positifnya meningkatnya solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan. Dampak negatifnya penambahan beban ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dimas Wilakan dengan NIM Aktif 96. Baik, kesimpulannya ialah pada kesimpulan Indonesia berusaha dengan baik mengimplementasikan undang-undang kemanusiaan. Contohnya yaitu UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Indonesia berusaha memperlakukan para pengungsi Rohingya secara manusiawi, walaupun negara Indonesia sendiri masih dalam keadaan perekonomian yang masih naik turun dan anggaran yang pas. Namun, pemerintah biasa memaksimalkan anggaran yaitu membangun tempat pengungsi yang layak. Di sisi lain, Indonesia perlu membuat suatu kepastian hukum bagi para pengungsi sehingga pengungsi bisa tinggal sementara dengan aman, namun tetap terkoordinir sehingga para pengungsi tidak sewenang-wenang atas membuat kerusakan di Indonesia. Dalam kebijakan pemerintah ada dua, yaitu hukum nasional seperti peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016, hukum internasional seperti deklarasi Universal HAM tahun 1948 pasal 14 tentang hak untuk mencari solusi. Jadi sekian dari presentasi kami. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.